Communication? Pernah mengalami kendala ICT tapi bingung harus bagaimana? Masih mengalami kesulitan dalam request hardware atau kebutuhan IT lainnya? Nah, pada kesempatan ini, kami ICT Departemen akan memperkenalkan aplikasi baru, Helpdesk. Helpdesk adalah solusi utama dalam semua kebutuhan ICT kalian. Sistem ini dirancang untuk mempermudah dan memantau semua proses dukungan IT dari awal hingga selesai. Dan semua akan dibahas dalam video ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kami akan menjelaskan 4 poin utama, di antaranya profil ICT Departemen, aset, tiket, dan bantuan. Pada bagian pertama ini, kita akan memulai dengan pemaparan profil yang memberikan gambaran umum mengenai peran dan struktur Departemen ICT. ICT adalah Information, Communication, and Technology. Di dalam struktur organisasi kami, terdapat beberapa peran penting, di antaranya ICT Manager, ICT Supervisor, Business Analyst atau BA, Application Developer, System Engineer, dan yang terakhir ICT Support. Departemen ICT ada untuk mendukung kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan teknologi untuk mencapai tujuan secara maksimal. Berikut adalah alur bisnis proses kami, di mana secara keseluruhan kami mencakup dari awal tahapan user request, approval, sampai dengan handover kepada user. Baik, kita masuk ke bagian aset. Aset di sini merupakan alat kerja yang digunakan oleh karyawan untuk menunjang pekerjaan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing departemen. Terdapat 2 proses, yaitu pertama, penerimaan aset. Saat proses serah terima aset, karyawan wajib melakukan pengecekan kelengkapan aset sebelum proses serah terima. Kedua, pengembalian aset. Pastikan sebelum melakukan proses pengembalian, maka karyawan harus melakukan handover kepada atasan yang bersangkutan. Hal ini diwajibkan ketika karyawan melakukan penukaran aset maupun resign. Berikut adalah cara untuk melakukan penerimaan dan pengembalian aset pada aplikasi Helpdesk. Untuk mengakses penyerahan dan pengembalian aset ICT, kita dapat mengakses melalui helpdesk.medicaplaza.com. Kemudian masukkan username dan password untuk login ke dalam aplikasi. Setelah login dan berhasil, tampilan awal akan seperti ini. Untuk masuk dalam menu penyerahan dan pengembalian aset, karyawan dapat menuju pada bagian menu profile. Kemudian diklik. Kemudian tampilan akan menuju pada bagian menu profile. Pada bagian menu profile, kita dapat melihat aset-aset apa saja yang kita punyai dan akan kita punyai. Bisa dilihat pada bagian assets untuk aset personal dan PIC assets untuk aset PIC. Berikut adalah cara untuk menerima aset yang akan diberikan oleh ICT. Tanda bahwa aset telah masuk pada bagian profil karyawan, yaitu dengan tanda adanya aset pada bagian menu assets ataupun PIC assets. Untuk menerima aset yang telah diinisiasikan oleh tim ICT, karyawan dapat mengklik bagian agree. Namun sebelum itu, kita akan mengecek kelengkapan item yang akan diberikan oleh tim ICT. Caranya yaitu dengan klik details.
Kemudian akan muncul informasi aset yang akan diberikan. Untuk mengecek item apa saja yang akan kita terima, bisa kita lihat pada items of this form. Kemudian cocokkan data yang ini dengan aset yang diberikan oleh ICT kepada karyawan terkait. Setelah dicek dan sudah sesuai, karyawan diminta untuk kembali pada menu profile, kemudian melakukan klik pada bagian agree. Setelah itu, oke. Status akan berubah menjadi waiting for approval setelah supervisor ataupun manajer tim ICT menyetujui untuk aset yang akan diberikan. Status pada aset yang telah diinisiasikan akan berubah menjadi aktif, di mana karyawan siap untuk menggunakan aset yang sudah diberikan oleh ICT. Sama halnya dengan aset personal, untuk melakukan penyetujuan aset PIC, flow yang digunakan adalah sama dengan aset personal, yaitu klik pada details untuk mengecek kelengkapan dan kecocokan item yang akan diberikan kepada karyawan terkait. Klik items of this form, kemudian lihat item apa saja yang diberikan oleh ICT kepada karyawan terkait. Setelah semuanya dicek dan sudah sesuai, karyawan diminta untuk kembali ke menu profile, kemudian melakukan agree untuk aset yang sudah diinisiasikan oleh tim ICT. Klik agree dan klik OK. Setelah supervisor atau manajer tim ICT melakukan approve, status dari aset akan berubah menjadi aktif dan aset siap digunakan oleh karyawan terkait. Untuk Departemen Medical Site, karyawan diminta untuk mengisi data karyawan yang menerima aset yang dimaksud. Caranya adalah klik pada details pada aset yang ingin diberikan, kemudian klik Generate QR. Setelah QR sudah muncul, silahkan untuk melakukan scan pada barcode yang sudah muncul pada layar menggunakan handphone untuk menuju pada link pengisian data karyawan site. Karyawan akan masuk pada tampilan pengisian data karyawan site. Pada tampilan berikut, karyawan bisa mengecek kembali kecocokan data, aset, dan juga PIC. Setelah data sudah sesuai, karyawan diminta untuk mengisi NIK karyawan site yang akan diberikan aset yang dimaksud. Silakan klik pada kolom Input Your NIK dan masukkan NIK karyawan. Kemudian klik Search NIK. Ketika NIK ditemukan, akan muncul notifikasi sukses. Klik OK, kemudian cek kembali data yang ada pada tampilan. Ketika data sudah sesuai dengan karyawan yang akan menerima aset, klik Save, kemudian klik Simpan. Data akan tersimpan pada sistem dan karyawan siap menggunakan aset yang sudah diberikan. Kita masuk pada pengembalian aset. Untuk melakukan pengembalian aset, karyawan diminta untuk melaporkan terlebih dahulu aset apa saja yang akan dikembalikan kepada ICT. Setelah melakukan pelaporan kepada tim ICT akan menginisiasi pengembalian aset melalui sistem aplikasi helpdesk. Untuk aset yang sudah diinisiasikan oleh tim ICT untuk dikembalikan, karyawan akan mengecek
pada bagian assets ataupun PIC assets yang sudah diinisiasikan oleh tim ICT, di mana pada bagian assets ataupun PIC assets akan muncul button fill form, di mana karyawan diminta untuk mengisi form pengembalian. Klik pada fill form, kemudian isikan semua data yang ada pada form pengembalian aset. Setelah semua data diisi, klik submit. Kemudian, semua data yang telah diisi akan disimpan pada sistem. Setelah melakukan pengisian form, status akan berubah menjadi waiting for approval. Karyawan akan menunggu approval dari supervisor atau manajer tim ICT. Sedangkan untuk karyawan level manager di bawah akan menunggu approval dari manajer departemen terkait. Untuk karyawan level manager, karyawan diminta untuk melakukan approval terhadap aset yang akan dikembalikan oleh staf departemen terkait. Caranya adalah pergi ke menu profile, kemudian ke bagian Asset Approval. Lihat untuk aset apa saja yang akan disetujui untuk dikembalikan dari staf karyawan departemen terkait kepada tim ICT. Klik Approve, kemudian klik OK. Status dari aset tersebut akan berubah menjadi Manager Approve, di mana manajer departemen terkait sudah melakukan approve dan menunggu approval dari supervisor ataupun manajer dari tim ICT. Setelah tim ICT melakukan approve, status pada aset yang akan dikembalikan akan berubah menjadi return, di mana aset sudah sepenuhnya dikembalikan pada tim ICT. Sama halnya dengan pengembalian aset personal, pengembalian aset PIC melakukan flow yang sama dengan pengembalian aset personal. Klik pada fill form, kemudian isikan semua data form pengembalian aset. Setelah data diisi, klik submit. Selanjutnya, status pada aset akan berubah menjadi waiting for approval, di mana untuk level manager, karyawan diminta untuk menunggu approval dari tim ICT, dan untuk level manager ke bawah, karyawan diminta untuk menunggu approval dari departemen terkait. Untuk karyawan level manager, silahkan untuk melakukan approve terhadap aset yang akan dikembalikan oleh staf departemen terkait. Klik approve, kemudian klik OK. Status akan berubah menjadi manager approve, di mana manajer departemen terkait sudah melakukan approve dan menunggu approval dari tim ICT. Status aset akan berubah menjadi return, di mana aset sudah sepenuhnya dikembalikan kepada tim ICT. Khusus untuk Departemen Medical Site, karyawan diminta untuk mereset kepemilikan aset yang sebelumnya diisi pada data karyawan site melalui barcode.
Caranya adalah klik pada Details, kemudian klik pada History User Owner, kemudian klik Reset Owner. Klik OK, kemudian status kepemilikan akan menjadi not active. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian tanggung jawab aset perusahaan. Untuk karyawan yang sudah menerima aset perusahaan, harus menjaga dan memelihara aset dengan baik. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan aset atau alat kerja tidak bisa digunakan dengan alasan secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka karyawan diwajibkan membuat surat keterangan dengan sejujur-jujurnya menggunakan form yang sudah disediakan ICT dan dilengkapi tanda tangan atasan sebagai pihak yang mengetahui hal tersebut. Dari berita acara kerusakan yang sudah dibuat oleh karyawan yang bersangkutan, kami akan menganalisa kembali pada aset yang sudah dilaporkan dan menentukan apakah kerusakan yang terjadi diakibatkan kelalaian atau ada kerusakan bawaan pabrik. Setelah kami melakukan analisa pemeriksaan, maka kami akan melanjutkan ke pihak HCBS sebagai penentuan terakhir. Setelah memahami bagian aset, berikutnya kita masuk ke bagian tiket. Harus dipahami, tiket terbagi menjadi dua jenis. Jika karyawan membutuhkan fasilitas lain di luar standar ICT, maka karyawan wajib melakukan pengajuan menggunakan form permintaan atau ICT Request Form. Dan apabila karyawan mengalami kendala dari fasilitas yang sudah diberikan oleh ICT, maka karyawan dapat memilih tiket untuk bantuan teknis. Berikut cara untuk menggunakan aplikasi Helpdesk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Helpdesk ICT. Untuk mengakses Helpdesk, kalian dapat membuka browser di laptop atau PC kalian, lalu ketik helpdesk.medicaplaza.com. Setelah itu, kalian bisa memasukkan username dan password untuk login. Untuk mengakses Helpdesk ICT, kalian dapat mengklik tombol ICT menu yang berada di sebelah kiri. Helpdesk ICT ini terbagi menjadi dua, yaitu bantuan teknis atau tiket dan form permintaan atau request form. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai form permintaan atau request form. Form permintaan atau request form ini dapat digunakan untuk karyawan yang membutuhkan request yang bisa disediakan oleh tim ICT. Untuk membuat form request, bisa dilakukan dengan mengklik menu Request Form User. Setelah itu, kalian dapat mengklik tombol Create Request Form untuk membuat request form baru. Lalu isi kolom-kolom yang wajib diisi yang ditandai dengan bintang. Jika sudah diisi, di bagian bawah terdapat item-item yang dibutuhkan. Untuk pengisian, hanya perlu menceklis item yang dibutuhkan dan mengisi detail dari permintaan tersebut. Lalu setelah itu, kalian dapat mengklik tombol Submit untuk membuat request form baru. Setelah request form dibuat, langkah yang selanjutnya dilakukan adalah menunggu persetujuan dari atasan atau superior masing-masing. Untuk detail superior yang perlu menyetujui request form tersebut, dapat dilihat di kolom paling kanan, yaitu kolom Approver.
Jika Anda berposisi sebagai superior, maka Anda juga akan mendapatkan menu request form superior. Menu ini digunakan untuk melakukan approve atau reject request form yang sudah dibuat oleh karyawan yang berada di tim Anda. Sebelum melakukan approve atau reject request form, pastikan rekan-rekan sudah men-setup tanda tangan di bagian profile. Jika belum, rekan-rekan dapat mengklik tombol profile, lalu klik edit signature. Setelah itu, terdapat pilihan untuk menggambar sendiri atau mengupload tanda tangan. Jika sudah, dapat kita lanjutkan untuk melakukan approve atau reject request form. Pada menu ICT Request Form Superior, kalian dapat mengklik tombol View, lalu terdapat pilihan Approve atau Reject di bagian kanan atas. Untuk Approve atau Reject, diperlukan mengisi keterangan yang akan rekan-rekan sampaikan. Untuk langkah selanjutnya, rekan-rekan dapat melihat dari status di bagian depan. Jika membutuhkan approval lebih lanjut, maka statusnya akan seperti berikut. Jika sudah di-approve oleh semua superior, maka status berubah menjadi approve. Jika request form sudah di-approve oleh semua superior, maka request form tersebut akan di-assign oleh tim ICT menjadi tiket. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bantuan teknis atau tiket. Tiket dapat digunakan jika rekan-rekan mengalami kendala pada perangkat atau sistem yang digunakan. Untuk membuat tiket baru, rekan-rekan dapat mengklik tombol tiket user pada ICT menu. Setelah itu, rekan-rekan dapat mengklik tombol create ticket. Di dalam pembuatan tiket ICT, rekan-rekan perlu mengisi severity, kategori, subkategori, subjek, dan description. Untuk mengisi severity terdapat 4 pilihan. Untuk pemilihan kategori dan subkategori dapat dipilih sesuai dengan kendala yang rekan-rekan alami. Setelah itu, rekan-rekan dapat mengisi subjek untuk keterangan kendala secara singkat dan description untuk keterangan yang lebih mendetail. Rekan-rekan juga dapat mengupload attachment berupa gambar untuk melampirkan bukti dari kendala yang rekan-rekan alami. Jika semua kolom sudah diisi, dapat diklik tombol submit di bagian bawah. Di halaman depan tiket user, rekan-rekan dapat memantau progres tiket yang sudah dibuat. Untuk tiket yang baru dibuat akan berstatus waiting. Jika tiket tersebut sudah di-assign kepada PIC yang bertanggung jawab, maka status akan berubah menjadi assign. Untuk detail tiket yang sudah di-assign, dapat rekan-rekan lihat di bagian dalam dengan mengklik tombol view. Lalu di dalamnya terdapat informasi seperti rentang waktu penyelesaian tiket, info PIC yang bisa dihubungi, dan juga histori tiket.
MP Nation diharapkan wajib untuk mengetahui sistem atau aplikasi yang ada di Medica Plaza. Di antaranya, MP1 merupakan aplikasi yang digunakan karyawan untuk dapat mengikuti e-learning dan HSE meeting. Serta, aplikasi ini juga akan diperuntukkan kepada masing-masing departemen sesuai dengan job desk-nya. HRIS merupakan aplikasi yang digunakan karyawan untuk melakukan monitoring absensi, pengajuan cuti, pengajuan lembur, pengajuan perjalanan dinas, serta pengaduan keluhan karyawan dan penanganannya. Identity merupakan aplikasi yang digunakan karyawan untuk melakukan pengecekan expired dan perubahan password akun karyawan. Email. Setiap karyawan akan mendapatkan email sesuai dengan job desk-nya. Karyawan yang mendapatkan email dengan alamat @int.medicaplaza.com hanya dapat melakukan proses email kepada karyawan internal Medica Plaza saja. Dan bagi karyawan yang mendapatkan email dengan alamat @medicaplaza.com dapat melakukan proses email kepada eksternal seperti klien, vendor, dan email eksternal lainnya. VPN atau Virtual Private Network. Koneksi ini digunakan pada saat karyawan sedang bertugas di luar agar bisa mengakses aplikasi Medica Plaza yang tidak dipublish untuk kepentingan perusahaan. Intranet sebagai pusat informasi penting yang dapat diakses dalam bentuk aplikasi web pada jaringan Medica Plaza yang bersifat private bagi karyawan. Di antaranya, update seputar informasi berita terkini, pusat komunikasi dan sosialisasi antara departemen di Medica Plaza, informasi aplikasi Medica Plaza sesuai dengan masing-masing departemen, wadah penyimpanan informasi dokumen internal, update informasi nomor extension karyawan, tips dan trik untuk karyawan jika ada kendala pada perangkat kerja, portal login internet ketika akan mulai bekerja, dan masih banyak lagi. Karyawan harus menjaga kerahasiaan username dan password dari masing-masing aplikasi maupun email dan login laptop. Masing-masing karyawan tidak dibenarkan untuk men-share username dan password dengan alasan apapun. Itulah pengenalan mengenai sistem helpdesk ICT terbaru kami. Kami berharap platform ini dapat menjadi solusi utama dan paling mudah diakses untuk seluruh kebutuhan IT MP Nation. Dengan tampilan yang user-friendly dan fitur yang lengkap, sistem ini dirancang untuk mempermudah pelaporan dan penanganan kendala-kendala teknis dengan lebih cepat dan efisien. Langsung saja kunjungi helpdesk.medicaplaza.com. Eksplorasi semua fiturnya dan manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung aktivitas kerja MP Nation. Demikian induction dari ICT Departemen. Mohon patuhi aturan yang berlaku. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat bergabung di Medica Plaza.